warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 SMA maupun SMK. Bersama saya Kamelia Arisma. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Jadi, dua poin penting yang akan kita bahas hari ini adalah kita harus waspada dengan pergaulan bebas dan kita harus menstop perzinahan yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan memulai dari pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Sedangkan hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kategori zina. Zina muhsan yakni pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina ini adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yakni pezina yang masih lajang atau belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi yang menuduh zina atau disebut dengan qazaf. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. B. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi tidak boleh perempuan ya, harus 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih perlu memerlukan syarat, yakni setiap mereka harus melihat persis proses perzinahan itu. Dan yang keempat, atau yang bagian D, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antara yang mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menuduh orang melakukan zina atau disebut dengan qazaf. Dampak negatif dari zina: mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah tentang menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau cuma sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Berikutnya kita akan membahas tentang kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Yang pertama, kandungan ayat dari Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Secara umum mengandung larangan mendekati zina, serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua adalah kandungan ayat dari Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Terkandung di dalamnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Kemudian, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Berikutnya adalah hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis riwayat Ahmad, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan.
Imam Sayuti menuliskan di kitabnya Al-Jami' Al-Kabir bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa saat di dunia dan 3 dampak negatif lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak di dunia. A. Menghilangkan wibawa. B. Mengakibatkan kefakiran. Dan yang C. Mengurangi umur. Sedangkan dampak yang akan dijatuhkan di akhirat, A. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Hisab yang jelek atau banyak dosanya. Yang C. Siksaan di neraka. Menerapkan perilaku mulia dari menjauhi pergaulan bebas dan perilaku jina. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Yang kedua, kita harus menutup atau menjaga aurat kita. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di